Halo, apa kabar? Mitra Desa di rumah, kita bertemu kembali dalam siaran pedesaan produksi TVRI Stasiun Jawa Tengah. Nah, Mitra Desa, warga Dusun Sodong, Desa Genting di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, saat ini sedang getol memanfaatkan limbah serbuk gergajian untuk dijadikan media tumbuh bagi budidaya jamur. Dan warga desa meyakininya dapat menambah penghasilan keluarga mereka. Tayangan tersebut nanti akan mengawali segmen siaran pedesaan kami, yang selanjutnya akan kami rangkai dengan bagaimanakah cara budidaya jamur yang baik dan benar. Ayo Mitra Desa. Serbuk gergajian kayu merupakan limbah yang lazim ditemukan di perusahaan pengolahan kayu atau penggergajian kayu. Pada proses pengolahan kayu akan menghasilkan limbah biomasa berupa potongan ujung, sebetan, sisa kupasan tatal, dan serbuk kayu gergajian yang kesemuanya berjumlah 54,24% dari total produksi kayu. Selain itu juga untuk limbah serbuk kayu gergajian mempunyai volume 15% dari total produksi kayu. Limbah serbuk kayu gergajian selama ini kebanyakan dibuang atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bakar guna memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Pada industri pengolahan kayu skala besar dan terpadu, limbah serbuk kayu gergajian tersebut dimanfaatkan menjadi briket arang, arang aktif, dan kompos yang dijadikan bahan komoditas yang bernilai ekonomis. Namun sejalan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, limbah kayu gergajian dari sengon ternyata sudah marak digunakan sebagai media tumbuh untuk budidaya jamur. Komoditas jamur tiram dan jamur kuping hakikatnya memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan sebagai upaya mengangkat daya tarik kawasan wisata agro. Untuk itu, pengembangan jamur di Dusun Wisata Sodong, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah perlu mendapat perhatian. Kuliner pangan berbasis sumber daya lokal dikembangkan melalui pendekatan sistem ketahanan pangan secara utuh, meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, dan penganekaragaman pangan, hingga menjamin keamanan pangan. Selama ini permintaan pasar terhadap komoditas jamur tiram dan jamur kuping sangat tinggi. Namun penyediaan produknya secara kuantitas masih kurang. Ini perlu dicari upaya pemenuhan pasar. Harga jamur basah berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya, dan yang kering bisa mencapai Rp60.000 per kilogram. Adapun pemasaran produk jamur dari Kabupaten Semarang sampai ke Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya. Dari sisi pengembangan wisata kuliner pangan, telah ada sinergi berbagai pihak untuk bersepakat memperkaya kreativitas potensi pangan berbasis sumber daya lokal. Mitra Desa, warga Desa Genting di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, bukan hanya dikenal dengan potensi hutan rakyatnya, namun warga desa saat ini sudah mengenal memanfaatkan limbah dari kayu untuk media tumbuh jamur. Bagaimanakah ceritanya? Kami akan bertanya kepada salah satu pemuda pelopor di desa ini, yaitu Bapak Sunaryo. Mas aja ya manggilnya, kalau Bapak kok kelihatannya lebih tua gitu aja. Nah gini Mas Sunaryo, sejarahnya bagaimana sih warga desa ini kok menyukai budidaya jamur ini? Oke, itu bermula dari tahun 99.
waktu itu krisis moneter berkepanjangan. Dan kami backgroundnya memang petani ya, di sini petani, dan pada waktu itu kita keluarga muda itu belum punya pekerjaan yang tetap gitu. Dan di waktu itu kita hampir bersamaan itu menanam labu siam. Waktu itu bagus, kisaran per kilo 1.500. Tetapi setelah krisis moneter harga drastis turun sampai Rp50. Itu pun kalau ada yang mau beli. Ya, dari berawal di situ ada keprihatinan kami dari keluarga muda, itu ketemu dengan seseorang yang baik, terus bahwasanya di Sodong itu berpotensi sekali untuk tumbuhnya jamur. Nah, dari situ kita diajak studi banding gitu Mas. Studi banding kita ke Pakem Kaliurang, dan benar di sana ternyata memang ada jamur itu bisa dibudidayakan. Dan kita waktu itu ya tertegun lah melihat jamur besar-besar dan ternyata bisa dibudidayakan. Dengan itu kita terus kepingin minat untuk budidaya itu, dan sampai sekarang. Waktu itu 7 orang. Ya. Untuk tahun 2010 ini 52. Iya, dari 7 orang sekarang sudah 52 orang. Iya. Dengan produksi? Untuk produksinya per bulan mencapai 100.000 ya, 100.000 polybag itu. Tetapi kalau personalnya, maksudnya sedusun Sodong itu hampir 90% berkecimpung di jamur. Gitu. Baik, terima kasih. Nanti kami akan tanya lebih jauh soal bagaimana cara budidayanya dengan Mas Eko. Ya, baik. Terima kasih Mas Bambang. Nah, mitra desa, sekarang kita akan bertemu dengan Mas Eko untuk melihat bagaimanakah sih langkah-langkah yang harus disiapkan dan cara budidaya jamur tersebut. Sunaryo bersama keenam sahabatnya memang telah mempelopori budidaya jamur dan berhasil mengangkat perekonomian dan kesejahteraan warga di Dusun Sodong, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Tukiman misalnya, sudah 3 tahun ini bergelut dengan pembuatan jamur kuping dan tiram, dapat menikmati hasil pekerjaan sampingannya itu. Ia merupakan salah satu dari 21 orang yang bekerja di UD Cempaka milik Bambang Susilo, Kepala Dusun Sodong. Dusun ini sejak tahun 2003 lalu dikenal sebagai sentra jamur kuping dan tiram. Di berbagai sudut Dusun Sodong terlihat aktivitas petani jamur sedang mengemas biklok atau media yang telah melalui proses sterilisasi untuk media tumbuh jamur. Nah, mitra desa, bersama saya telah hadir Bapak Eko Susilo. Beliau adalah Ketua Kelompok Tani Jamur. Saya akan tanya lebih jauh bagaimana sih seluk-beluk untuk budidaya jamur. Nah, Mas Eko, ya, mitra di rumah tuh ingin tahu langkah apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh calon petani jamur untuk budidaya jamur yang sudah Mas Eko lakukan selama ini. Oke, terima kasih. Jadi persiapan untuk bertani jamur atau berbudidaya jamur itu, langkah awal yang harus disiapkan adalah kandang. Kandang yang memenuhi syarat adalah kandang yang ada ventilasinya. Jadi jangan semata-mata sebuah ruangan yang tidak ada ventilasinya, semata-mata ruangan yang tertutup rapat. Itu tidak bagus untuk pertumbuhan jamur. Jadi kandang yang standar itu adalah terbuat yang paling murah dan standar itu terbuat dari bambu dan pagarnya dari bambu, nanti ada ventilasinya yang bisa dibuka dan bisa ditutup, begitu Mas itu. Jadi untuk pembuatan media tanam atau yang sering dikatakan backlog itu terdiri dari beberapa campuran, yaitu atau bahan baku, diantaranya adalah sepah gergaji, kemudian bekatul, yang ketiga adalah kapur pertanian. Untuk perbandingan dalam pencampuran media tanam jamur itu, perbandingannya sepah gergaji 100, kemudian bekatulnya 10, kemudian kapur pertaniannya 5.
Nah, jadi perbandingan seperti itu. Jadi manfaat dari katul sendiri adalah untuk menambah nutrisi atau menambah unsur yang dibutuhkan oleh pertumbuhan jamur sendiri. Sementara untuk kapur pertaniannya itu adalah untuk menetralkan pH pada media tanam itu. Ya. Campur, ya. Ya, kemudian setelah terkumpul itu kita campur, kita aduk secara rata, kemudian kita ayak, kita pisahkan antara yang bekas kayu-kayu yang besar itu kita pisahkan. Jadi tinggal campuran serbuk gergaji yang halus, yang lembut. Proses budidaya jamur nampaknya rumit, namun sebenarnya sederhana saja. Awalnya petani jamur harus menyiapkan campuran dari serbuk gergaji, bekatul, kapur mil, pupuk urea, TS, dan air 30%. Campuran ini dikemas dalam plastik berukuran 20 x 35 cm dengan ketebalan 0,5 mm, lalu di oven antara 16 hingga 18 jam. Selanjutnya didinginkan 24 jam, lalu diberi bibit jamur F3 yang masih dibeli dari Yogyakarta. Usai diberi bibit, 12 hingga 15 hari kemudian,